Assalamualaikum. Kali ini Bapak Ibu guru hebat, kita akan memahami bersama mengenai pendekatan dalam konseling. Saya sangat yakin Bapak dan Ibu guru BK hebat sudah mengetahui pendekatan apa saja atau teori apa saja yang menjadi dasar dari pendekatan konseling ini. Ada teori behavior, ada teori humanistik, ada teori psikoanalisis, ataupun teori lainnya. Nah, untuk kali ini kita bahas 4 teori dulu yuk. Yang pertama ada psikoanalisis, yang kedua ada behavioral, yang ketiga ada trait and factor, dan yang keempat creative art terapi. Yuk kita bahas bersama. Yang pertama, psikoanalisis. Udah tahu dong siapa penemunya? Yap, Bapak Sigmund Freud. Menurutnya, manusia pada dasarnya bersifat deterministik atau serba ditentukan. Nah, Freud ini menjelaskan bahwa determinan-determinan tidak sehat yang menyebabkan seorang individu bermasalah adalah dinamika psikis yang dihasilkan dari introyeksi individu atas pengalaman-pengalaman menyakitkan atau mengecewakan pada dirinya yang terjadi terutama dalam rentang kehidupan 6 tahun pertama. Nah, untuk mengetahui dinamika psikis dari psikoanalisis ini, kita harus mengetahui konsep kuncinya nih. Yang pertama ada struktur kepribadian, kesadaran, ketidaksadaran, kecemasan, mekanisme pertahanan ego, dan perkembangan kepribadian. Ada yang tahu ini apa? Yap, ini itu struktur kepribadian menurut teori psikoanalisa. Ada id, ego, dan super ego. Dan ada juga sadar, prasadar, dan ketidaksadaran. Oke, yang pertama id adalah komponen biologikal atau komponen yang bersifat biologis. Nah, ini biasanya dorongan-dorongan yang bersifat alamiah ya. Yang kedua ego, yaitu komponen psikologikal, di mana dia bekerja secara realistik dan masuk ke logika atau berpikir logis. Nah, di sini juga merencanakan tindakan bagaimana kita dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan individu. Yang ketiga, super ego adalah komponen sosial, di mana ini adalah pengadilan bagi setiap individu dari segi kepribadiannya. Jadi berkaitan dengan moral, mana nilai baik dan mana nilai tidak baik. Apa yang harus kita berikan reward dan apa yang harus kita berikan punishment terhadap kepribadian kita. Nah, selanjutnya kesadaran dan ketidaksadaran. Coba deh perhatikan gambar tadi. Nah, ini ya. Ini kan seperti gunung es. Apabila kita lihat permukaan yang kecilnya itu lebih sedikit dibandingkan permukaan yang besar. Intinya, kesadaran kita itu lebih sedikit daripada ketidaksadarannya. Karena ketidaksadaran menyimpan segala pengalaman, ingatan-ingatan, dan berbagai material yang direpress, termasuk mimpi juga ya. Oleh karena itu, tujuan dari konseling psikoanalitik ini adalah membuat motif-motif yang tidak disadari menjadi disadari dan merupakan hal sentral untuk dapat menangkap esensi dari perilaku. Dan konsep kunci berikutnya adalah kecemasan, di mana cemas ini adalah rasa takut dari perasaan-perasaan dia, ingatannya
ataupun kejadian-kejadian yang dia alami. Nah, kecemasan ini dihasilkan dari konflik antara id, ego, dan superego yang memperebutkan energi psikis yang tersedia. Tetapi kecemasan ini berfungsi sebagai tanda-tanda pengenal bahaya. Ketika cemas muncullah mempertahankan ego. Terdapat dua karakteristik mekanisme pertahanan ego. Yang pertama, mengingkari atau mendistorsi kenyataan alias bohong. Yang kedua, bekerja pada level ketidaksadaran. Aduh, pura-pura amnesia. Selanjutnya, perkembangan kepribadian yang terkenal menurut Sigmund Freud, yaitu dibagi ke dalam 3 tahapan. Yang pertama, tahap oral yang berkaitan dengan ketidakmampuan untuk percaya kepada orang lain, relasi akrab seperti harga diri yang rendah. Kedua, tahap anal berkaitan dengan ketidakmampuan mengenali dan mengekspresikan kemarahan, membawa pada pengingkaran kekuatan diri sendiri sebagai sebuah pribadi dan kurang rasa otonomi. Dan yang ketiga, tahap falik berkaitan dengan ketidakmampuan untuk menerima seksualitas dan perasaan seksual serta kesulitan dalam menerima diri sendiri sebagai laki-laki dan perempuan. Nah, 3 tahap perkembangan kepribadian ini merupakan pondasi awal terbentuknya kepribadian di masa mendatang. Nah, ketika kepribadian seseorang terganggu atau mempunyai permasalahan, sintetis asumsi diagnosis masalah psikoanalisis ini, kegiatan konseling psikoanalitik diarahkan untuk mampu mengungkapkan material yang berada di dalam ketidaksadaran klien untuk dianalisis, diinterpretasi agar dicapai insight, dan pada gilirannya klien dapat merancang ulang kepribadiannya. Jadi penekanannya di ketidaksadaran klien tersebut. Sekarang kita masuk ke proses konseling psikoanalisis. Tujuan konseling psikoanalisis ini yang pertama, membuat bahan-bahan yang tidak disadari menjadi disadari. Yang kedua, memperkuat ego agar perilaku lebih didasarkan kepada realita dan kurang didasarkan kepada insting, craving, dan irrational guilt. Nah, fungsi utama konselor psikoanalitik yaitu membantu klien memperoleh kebebasan untuk bercinta, bekerja, bermain. Artinya membuat klien mencapai kesadaran diri atau self-awareness, menghadapi kecemasan dengan cara yang lebih realistik, serta memperoleh kontrol atas perilaku impulsif dan perilaku rasionalnya. Prosedurnya mengembangkan percakapan untuk mencapai katarsis terlebih dahulu, lalu mengekspresikan emosi-emosi. Nah, hal ini dilakukan untuk mengungkap materi-materi ketidaksadaran. Selanjutnya, teknik-teknik terapeutik psikoanalisis. Yang pertama, asosiasi bebas. Sasaran yang hendak dicapai adalah membuka pintu-pintu untuk mengungkapkan keinginan yang tidak dirasa, fantasi, konflik, dan motivasi-motivasi untuk mengungkap pengalaman-pengalaman di masa lalu, untuk melepaskan perasaan-perasaan yang selama ini mengalami pemblokiran. Nah, prosedurnya klien didorong untuk mengatakan apa saja yang muncul dalam pikirannya, seberapapun menyakitkan, tampak bodoh, sepele, tidak logis, ataupun tanpa tidak relevan. Yang kedua, interpretasi atau penafsiran. Teknik ini digunakan konselor untuk menganalisis asosiasi bebas, mimpi, resistensi, dan transparansi konseli. Nah, sasaran dari penerapan teknik interpretasi adalah membuat the ego mengasimilasikan material baru dan mempercepat proses-proses membuka material-material yang tidak disadari, mengungkap apa yang terkandung di balik apa yang dikatakan konseli, baik dalam asosiasi bebas, mimpi, resistensi, dan transferi konseli.
Nah, aturan umum untuk melakukan penafsiran. Yang pertama, konseli akan lebih mempertimbangkan penafsiran yang bersifat hipotesis dan bukan fakta. Yang kedua, disajikan pada saat gejala yang hendak ditafsirkan itu dekat dengan kesadaran konseli. Yang ketiga, penafsiran harus berawal dari permukaan serta menembus hanya sedalam konseli mampu menjangkaunya, terutama saat konseli mengalami situasi itu secara emosional. Yang keempat, resistensi atau pertahanan paling baik ditujukan sebelum dilakukan penafsiran atas emosi atau konflik yang ada di baliknya. 3. Analisis mimpi. Sasaran dari penerapan teknik analisis mimpi adalah membuka material tidak disadari dan memberi klien insight atas problem-problem yang tidak terselesaikan. Para psikoanalisis percaya bahwa mimpi memuat informasi mengenai pikiran-pikiran yang tidak disadari, harapan-harapan, dan konflik. Nah, dari sudut pandang ini, mimpi menyediakan bagian yang tidak disadari menjadi sebuah kesempatan untuk mengekspresikan harapan yang tidak disadari. Sebuah teater mental di mana harapan-harapan yang paling dalam dan paling rahasia dapat muncul. Selanjutnya yang keempat, analisis dan interpretasi resisten. Nah, resisten menunjukkan segala ide, sikap, perasaan, atau tindakan yang memelihara status quo, yang menghalangi kemajuan proses konseling dan mencegah klien dari pengungkapan material yang tidak disadari. Nah, sasaran dari penerapan interpretasi atas resisten adalah membantu klien menyadari alasan-alasan resistensi yang terjadi pada klien sehingga klien mampu menghadapinya. Yang terakhir ada analisis dan interpretasi transparan. Nah, sasaran yang dihendak dicapai dari penerapan analisis transparan ini adalah membantu klien mencapai peningkatan kesadaran dan perubahan kepribadian. Transparan sendiri adalah istilah psikoanalisis untuk cara-cara individu berhubungan dengan analisis yang menghasilkan kembali hubungan penting dalam kehidupan individu. Nah, transparan dapat digunakan secara terapeutik sebagai sebuah model bagaimana individu berhubungan dengan orang-orang yang penting dalam kehidupannya. Nah, itu tadi gambaran mengenai teori psikoanalisis. Selanjutnya tetap stay tune di channel ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya untuk mengetahui materi selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.